Film diawali dengan diperlihatkan seorang perempuan bernama Drasa yang merupakan sniper terlatih. Ia mampu bertahan dalam lubang selama 7 hari tanpa tidur hanya demi menuntaskan misinya, yaitu menembak seorang target. Beralih ke New York, lebih tepatnya pada seorang pria bernama Levi. Sama seperti Drasa, Levi adalah seorang sniper handal berpengalaman. Saat ini, Levi sudah menganggur selama kurang lebih 1 tahun setelah memutuskan keluar dari dunia militer. Saat sedang ngahulang di pinggir pantai, Levi mendapatkan pesan teks dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan sebuah pekerjaan. Karena saat ini Levi sedang butuh uang, Levi pun menerima tawaran tersebut tanpa ia tahu ini akan menjadi masalah besar dalam hidupnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang ibu bernama Martha. Ibu Martha adalah seorang pimpinan perusahaan swasta yang masih bagian dari lembaga militer. Beliau langsung membacakan data identitas Levi yang tercatat sebagai mantan salah satu penembak jitu elit dan sudah membunuh sekitar kurang lebih 27 target. Di mana Martha sangat takjub dengan pengalamannya dan ingin menawarkan pekerjaan yang tepat untuknya. Pada bulan September, Levi terlihat sudah berada di dalam pesawat setelah menerima pekerjaan yang dimaksud. Namun yang menarik adalah Levi tidak diberitahu sedikit pun tentang siapa targetnya, di mana lokasinya. Ia hanya perlu mengikuti perintah sesuai yang sudah diinstruksikan dan langsung terjun bebas dari dalam pesawat. Selama kurang lebih 3 hari 3 malam, Levi harus berjalan sejauh 38 km menuju titik lokasi yang sudah ditentukan. Setibanya Levi di titik lokasi yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah jurang dalam nan panjang yang ditutupi oleh kabut tebal, di mana Levi langsung bertemu dengan seorang tentara yang sudah setahun berada di sana, yang langsung mengajaknya menuju menara. Dari penuturan si tentara, ia mengaku sudah setahun bekerja di menara itu sendirian. Semua kebutuhan sudah disiapkan, mulai dari makanan, persenjataan, amunisi, dan lain sebagainya, tanpa diberikan petunjuk seperti apa jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Levi harus menggantikan si tentara yang sudah selesai kontrak kerjanya dalam 1 tahun ke depan. Levi akan berada di sana sendirian tanpa ditemani oleh siapapun. Tak hanya itu saja, Levi juga diberitahu tentang pekerjaan mereka yang sangat dirahasiakan, juga tidak ada komunikasi ke dunia luar. Satu-satunya tugas Levi adalah memantau jurang berkabut tersebut. Terdapat pagar kawat yang mengelilingi setiap tepian jurang itu, ranjau peledak yang digantung di tiap sisinya, sensor otomatis yang dapat memberitahu jika ada pergerakan, dan satelit pemancar yang berfungsi untuk menutupi jurang itu dari pelacakan demi untuk menjaga kerahasiaan akan keberadaan jurang tersebut. Satu-satunya partner kerja Levi adalah seseorang yang berada di menara seberang yang merupakan perwakilan dari negara lain, yang mana kegiatan atau pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 75 tahun setelah Perang Dunia Kedua dengan para penjaga menara yang selalu diganti setiap tahun sekali. Levi yang penasaran pun terus bertanya ada apa di bawah jurang itu. Si tentara pun menjawab sulit untuk menjelaskannya, tapi jika ada sesuatu yang memanjat dari bawah jurang, tembaklah, cegah agar tidak naik ke atas permukaan dan lakukan tugasmu sampai selesai. Entah makhluk apa yang ada di sana, Levi sama sekali tidak diberitahu tentang apa yang harus dia hadapi. Selesai melakukan serah terima pekerjaan, si tentara pun pergi ke lokasi titik penjemputan yang sudah ditentukan. Ia dijemput oleh sebuah helikopter yang akan membawanya pulang ke kampung halaman. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi. Ia justru harus dieliminasi sesuai perintah dari pusat demi untuk menjaga kerahasiaan tentang tempat ini.
Setelah 1 bulan berada di tempat ini, Levi terlihat sudah terbiasa melakukan rutinitasnya seperti memeriksa satelit penyelubung, memastikan pagar kawat tetap utuh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan setiap 1 bulan sekali. Disitulah Levi tak sengaja menemukan catatan yang dibuat oleh orang-orang sebelum dirinya, lengkap dengan tahun pembuatannya. Yang salah satunya adalah penjaga menara dari tahun 1947 yang membuat kata-kata seperti ini. Hanya mereka yang beresiko terlalu jauh bisa tahu sejauh apa mereka bisa pergi. Untuk pertama kalinya setelah 1 bulan berada di sana, Levi bisa melihat part terjauhnya yang merupakan seorang perempuan. Dan itu adalah Drasa, sosok sniper profesional yang sempat kita lihat di adegan awal. Sehingga sudah jelas orang-orang yang direkrut untuk menjadi penjaga menara adalah orang-orang pilihan dengan bakat langka yang tadi dimiliki oleh orang biasa. 2 bulan sejak Levi dan Drasa menjadi penjaga menara, mereka untuk pertama kalinya melakukan interaksi secara langsung menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh. Selain berkenalan satu sama lain, mereka juga melakukan adu skill menembak untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Kesenangan tiba-tiba saja berakhir ketika Drasa melihat sesuatu di bawah menara Levi. Entah makhluk apa yang sedang memanjat itu, Drasa yang berada di sisi lain pun memberikan bantuan dengan melepaskan tembakan menggunakan senjata mesin. Dan setelah berhasil mencegah para makhluk itu naik ke atas, suasana tiba-tiba kembali tegang saat Drasa mendengar sesuatu yang seperti sedang naik ke atas menaranya. Dan tiba-tiba itu ternyata baru permulaan, karena gerombolan monster kembali bermunculan dari bawah, bahkan berhasil melewati batas aman yang mengaktifkan sensor otomatis. Sehingga inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Levi langsung memperbaiki semua kerusakan yang terjadi semalam, seperti pagar besi yang rusak dan ranjau gantung otomatis. Tepat saat Drasa sedang memantaunya dari kejauhan, tiba-tiba saja muncul sebuah pesawat kecil semacam drone yang terbang dari bawah kabut tebal dan langsung pergi begitu saja. Bulan Desember, tepat saat malam Natal, Levi berinisiatif membuat pohon Natal menggunakan lampu yang ia temukan di gudang. Hal itu cukup membuat Drasa merasa senang, yang pada akhirnya mereka pun bersenang-senang bersama, seperti bermain catur jarak jauh dan menabuh drum buatan. Setelah 6 bulan mereka berdua berada di sini, Drasa yang sedang melo pun teringat dengan ayah tercintanya. Ia tidak melakukan patroli rutin yang membuat Levi bertanya-tanya. Hingga tepat pada malam harinya, Drasa pun mengutarakan isi hatinya yang sedang butuh seseorang di dekatnya. Mengetahui Drasa sedang butuh sosok yang bisa menenangkannya, Levi pun berencana untuk menemui Drasa secara langsung. Ia mulai mencari alat-alat yang diperlukan dan bermaksud membuat peluncur tali agar bisa menyeberang ke menara Drasa. Saatnya tiba, Drasa cukup terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Levi. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Levi menembakkan peluru roket tanpa hulu ledak dan setelah talinya sudah diikat dengan erat oleh Drasa, Levi pun tidak langsung berangkat, melainkan mencukur kumis dan jenggot agar terlihat sedikit rapi di depan Drasa.
Untuk pertama kalinya sejak berkenalan, Levi akhirnya bisa bertemu langsung dengan Drasa dan langsung makan malam untuk saling mengobrol bersama hingga akhirnya keesokan paginya setelah puas bersilaturahmi, Levi pun berpamitan dengan Drasa dengan menggunakan tali yang sama untuk menyeberang. Tapi tiba-tiba Levi pun terjatuh bebas ke dalam jurang setelah talinya terputus akibat para makhluk yang sedang naik dan tak sengaja mengenai ranjau gantung. Di mana Drasa dengan cepat bersiap untuk melakukan penyelamatan, dan inilah yang dia lakukan. Drasa pun mendarat di sungai yang mengalir dengan deras dan tak sengaja menjatuhkan penggerek otomatis yang harusnya ia gunakan untuk naik kembali ke atas. Setelah Drasa berhasil naik ke daratan, kita akan melihat Levi yang sedang pingsan dan terjebak di atas pohon, tepat saat ada seekor ulat monster yang perlahan mendekatinya. Setelah berhasil menembak ulat tersebut, Levi kembali terjebak oleh makhluk lain seperti akar hidup yang memiliki taring dan perekat alami yang membuatnya tidak bisa lepas. Di mana saat Levi sedang berjuang antara hidup dan mati, tiba-tiba muncullah Drasa yang berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Di mana kejutan belum berakhir sampai di sini, karena tak lama kabut pun kian semakin pekat dan entah makhluk apa yang sedang mereka berdua hadapi. Makhluk-makhluk itu bisa menunggangi kuda dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun sebagai dua sniper terlatih yang memiliki bakat langka dan kemampuan di atas rata-rata, Levi dan Drasa berhasil mengatasi itu semua. Di tengah kabut yang tebal, mereka berdua pun berjalan tanpa arah hingga sampai di sebuah kota semacam kota mati yang sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu saja, Drasa pun menemukan retakan tanah bekas terjadinya gempa bumi di masa lalu, dan entah apa yang sudah terjadi dengan kota di bawah jurang ini. Menyadari resiko berbahaya ketika berada di tempat terbuka, Levi dan Drasa pun masuk ke dalam sebuah gereja tua yang berisi penuh dengan jenazah manusia yang sudah mengering. Di mana saat mereka berdua sedang mengamati area sekitar, tiba-tiba muncul makhluk aneh yang berwujud laba-laba dengan kepala tengkorak manusia. Entah makhluk apa ini, Drasa dan Levi pun harus berjuang menghadapi mereka semua sampai akhirnya. Tak bisa terus-menerus menghadapi serangan yang tak berujung. Lolos dari gereja menyeramkan, Levi dan Drasa pun berlari hingga sampai di sebuah bangker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Ketika sudah berada di dalam, mereka pun menyadari bahwa tempat ini adalah sejenis laboratorium penelitian rahasia. Di mana Levi tak sengaja menemukan kaset lama dan langsung memutarnya untuk mengetahui isi di dalamnya. Dalam rekaman video lama itu, terlihat ada seorang ilmuwan yang merupakan pimpinan proyek rahasia pemerintah. Disinilah semua rahasia akan terungkap bahwa pada tahun 1940-an ketika Perang Dunia Kedua berakhir, organisasi rahasia ini pun sedang mengembangkan senjata biologis atau senjata biokimia yang tidak kalah mematikan.